Hai everyone! Meski seolah mustahil, namun saat seseorang diambang kematian, apa saja bisa dilakukan untuk bertahan hidup. Pengalaman ini sudah dirasakan beberapa orang. Orang-orang ini bernasib buruk yang terjebak dan harus bertahan hidup dalam situasi yang sulit, di mana nyawa mereka terancam. Berikut ini adalah kisah nyata 5 orang yang berusaha bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Eits, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya, agar kalian tak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Aron Ralston. My name's Aron Ralston. My parents are down. Jika Anda pernah menonton film 127 Hours, Anda pasti bisa mengetahui kisah Aron Ralston. Pada 2003, Ralston sedang menjelajahi Blue John Canyon seorang diri. Ketika dia turun ke salah satu ngarai yang jauh dan sempit, sebuah batu tiba-tiba jatuh dan menjepit lengan kanannya, membuat Ralston terjebak di posisi yang sama berhari-hari. Selama 5 hari, Ralston mencoba bertahan hidup dengan air dan camilan yang ia bawa sebelumnya. Ralston berharap seseorang akan menemukannya. Masalahnya, lokasi tempat dia terjebak sangat terpencil. Selain itu, Ralston tidak mengabari siapapun bahwa dia akan pergi ke Blue John Canyon. Sadar bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat tersebut, Ralston terpaksa mengamputasi lengannya yang terjepit batu. Setelah membebaskan diri, Ralston berjalan 7 mil untuk kembali ke truknya. Dalam perjalanan, Ralston beruntung karena bertemu dengan sebuah keluarga yang akhirnya menyelamatkannya. Ralston kehilangan berat badan 18 kg selama terjebak. Entah bagaimana, tapi sungguh keajaiban ia tidak kehabisan darah dan meninggal dunia. Saat ini, Ralston tetap melanjutkan hobinya mendaki gunung. Dan berkat kisah hidupnya, ia kini juga menjadi seorang pembicara motivasi. Yes, but they can also be our life's greatest blessings. That's the question that all of us get to ask ourselves, and the choice that we get. Sir Douglas Mawson. Douglas Mawson merupakan ahli geologi dan petualang asal Australia. Ia terkenal karena pernah menjelajahi benua beku pada tahun 1912. Pada bulan Desember di tahun 1912, Mawson dan 2 orang anggota ekspedisi lainnya meninggalkan markas di Commonwealth Bay dan berencana menempuh perjalanan 300 mil ke pedalaman untuk mengumpulkan spesimen dan data ilmiah. Namun yang terjadi selanjutnya adalah tragedi. Salah satu anggota ekspedisi, tentara Inggris bernama Belgrave Ninnis, jatuh ke dalam ceruk bersama dengan bekal persediaan tim. Kemudian 2 anggota lainnya berjuang untuk kembali ke markas utama dalam keadaan lapar. Di minggu pertama, mereka berhasil bertahan hidup dengan memakan daging anjing penjaga yang mereka bawa bersama mereka. Namun sayangnya Xavier Merz akhirnya menyerah dan tidak dapat bertahan hidup. Ia meninggal karena kelelahan dan kelaparan. Bertekad untuk kembali dengan data penelitian, Mawson yang masih hidup bertahan selama 30 hari sebelum akhirnya sampai ke markas dalam keadaan kurus, membeku, dan kelelahan. Mauro Prosperi. Mauro Prosperi merupakan petugas kepolisian Italia yang menarik perhatian dunia setelah menghilang di Gurun Sahara pada tahun 1994.
Saat itu, ia ambil bagian dalam marathon on the sands di Maroko. Para peserta diwajibkan bertahan selama 6 hari di lingkungan paling kering dan tandus di bumi. Selama perlombaan berlangsung, badai pasir menyebabkan Prosperi mengalami disorientasi dan kehilangan arah. Satu hari setelah keluar dari jalur, ia menemukan dirinya di sebuah kuil muslim yang terbengkalai di Aljazair. Agar bisa bertahan hidup, Prosperi membunuh dan memakan kelelawar hidup-hidup. Untuk memenuhi asupan cairan, ia terpaksa meminum urinnya sendiri, menjilat embun, dan menghisap kelembapan dari tisu basah. Prosperi pun terpaksa kembali ke padang pasir dan berusaha mencari bantuan. Selama 9 hari, ia berjalan melintasi padang pasir dan memakan serangga serta reptil. Sampai akhirnya, Prosperi menemukan sebuah desa kecil. Dari sana, ia dilarikan ke rumah sakit. Berjalan selama 180 mil, Prosperi kehilangan berat badan sebanyak 15 kg. Perlu waktu beberapa bulan sebelum ia bisa mengkonsumsi makanan padat lagi. Jose Salvador Alvarenga. Jose Salvador Alvarenga adalah seorang nelayan yang terapung di lautan selama 13 bulan. Ia merupakan orang pertama dalam sejarah yang berhasil bertahan hidup di kapal kecil yang mengambang di laut selama lebih dari 1 tahun. Pada 17 November 2012, Alvarenga berlayar bersama dengan satu temannya. Berangkat dari desa nelayan di selatan Meksiko, mereka berencana menghabiskan waktu 30 jam untuk memburu hiu dan tuna. Beberapa jam setelah berlayar, sebuah badai menyerang mereka selama 5 hari. Alvarenga menghubungi bosnya melalui panggilan radio untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, alat tersebut rusak akibat badai. Mesin kapal pun juga mengalami kerusakan. Tanpa persediaan makanan, dua nelayan ini bertahan hidup dengan mengkonsumsi ikan mentah, penyu, ubur-ubur, dan mereka meminum air hujan. Saat minggu berganti bulan, Cordoba sakit parah karena terlalu sering makan daging mentah. Ia pun meninggal dunia tak lama kemudian. Alvarenga kemudian menghabiskan waktu 9 bulan sendirian di laut, sampai ia terdampar di Marshall Island. Perjuangan Alvarenga ini berlangsung selama 438 hari, dan perjalanannya mencapai 5.500 hingga 6.700 mil. Ricky Maggie. Pada 23 Januari 2006, Ricky Maggie sedang menyetir di wilayah Australian Outback ketika ia dicegat oleh sekelompok orang. Keesokan harinya, ia tiba-tiba terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Tidak mampu menemukan mobilnya dan tak mengerti lokasi di mana ia berada, Maggie dipaksa bertahan hidup selama 71 hari di medan yang berat dan berbahaya. Dia membangun tempat berlindung menggunakan ranting dan daun. Maggie hidup dari makan katak, lintah, ular, dan meminum air urinnya sendiri. Suatu hari, seorang pekerja dari peternakan sapi tanpa sengaja menemukan Maggie yang sudah sangat kurus karena kehilangan berat badan sebanyak 45 kg. Ia pun dibawa ke rumah sakit setempat dan dirawat selama beberapa waktu karena kekurangan gizi dan dehidrasi parah.